Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, al-ayah. Dan jika engkau menghitung nikmat dari Allah, niscaya engkau tidak akan sanggup menghitungnya, karena saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi di antara sekian kenikmatan yang banyak itu, kita bisa mengelompokkannya dalam level-level kenikmatan. Ada nikmat yang levelnya bawah, ada nikmat yang levelnya menengah, ada nikmat yang levelnya lebih tinggi. Ini penting kita ketahui supaya kita tidak fokus kepada kenikmatan yang bawah, meninggalkan kenikmatan yang lebih tinggi. Kenikmatan yang bawah itu, kenikmatan yang tergolong rendah, di antaranya adalah kenikmatan material. Nikmat punya harta, termasuk di dalamnya adalah nikmat punya jabatan. Memang tak bisa dipungkiri orang kalau hartanya banyak, hidupnya bisa lebih nyaman daripada orang yang tak punya harta. Orang yang punya jabatan, hidupnya bisa lebih mudah daripada orang yang tak punya kekuasaan. Tapi ada nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat harta dan jabatan, yakni nikmat kesehatan. Buktinya banyak orang yang demi menjaga kesehatannya, dia korbankan hartanya. Dia keluarkan uang berapa saja, yang penting dirinya sehat. Ini menunjukkan bahwa sehat ini nilainya lebih tinggi daripada harta. Maka jangan sia-siakan ketika kita dianugerahi kesehatan oleh Allah. Tapi ada yang lebih tinggi daripada harta dan kesehatan, yakni nikmat punya keturunan. Kalau kita ingin tahu bagaimana besarnya nikmat punya anak, maka coba perhatikan saudara kita, sahabat kita yang masih belum dianugerahi keturunan, dan usaha-usaha mereka mendapatkan keturunan, baru terasa kita betapa bahwa punya anak itulah nikmat yang agung, nikmat yang luar biasa. Allah banyak mengabadikan di dalam Al-Quran, para nabi yang belum punya keturunan meminta kepada Allah. Di antaranya Nabi Zakaria misalnya meminta kepada Allah, Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup dalam kesendirian tanpa keturunan. Nabi Allah Ibrahim juga meminta, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Ini menunjukkan bahwa memang anak ini adalah nikmat yang luar biasa. Tapi ada nikmat yang lebih tinggi dan nikmat yang paling tinggi, wahai saudaraku sekalian. Apa itu? Yakni nikmat mendapatkan cinta dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih tinggi daripada menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi meski demikian, wahai saudaraku sekalian, semua nikmat-nikmat yang saya sebutkan tadi, ini semuanya bisa dibawa untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta misalnya, kalau kita berhati-hati dalam mendapatkannya, dan kita juga gunakan harta itu untuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah, digunakan untuk perjuangan li'izzil Islam wal muslimin, maka dengan harta itu kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Jabatan juga demikian. Kalau kita gunakan jabatan sebagai wasilah perjuangan, kita gunakan jabatan sebagai sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka jabatan pun juga bisa menjadi sebab kita diridhoi oleh Allah. Asalkan jabatan bukan dijadikan sebagai ghayah, dijadikan sebagai tujuan pemuas dari nafsu kita. Begitu pula keturunan. Maka ketika kita dianugerahi anak, dianugerahi keturunan, jangan sampai anak kita tidak soleh. Karena apa? Karena kalau sampai anak kita tidak soleh, maka kita akan dipandang orang yang tidak amanah. Orang yang menyia-nyiakan amanah dari Allah, tidak mendidiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka waladahu jahilan, kana kullu dhanbin amilahu fa'alaihi." Barang siapa orang tua yang membiarkan, melalaikan tugas pendidikan anaknya sehingga anaknya menjadi anak yang bodoh terhadap agama, kana kullu dzambin amilahu fa'alaihi, maka tiap-tiap dosa yang dikerjakan anaknya, maka besok orang tuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka
ketika kita punya anak, kalau ingin mendapatkan ridho dari Allah, didik yang benar sehingga anak kita menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh akan menjadi investasi real bagi orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya lah yang akan melanjutkan kebaikan, melanjutkan ibadahnya, melanjutkan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan semua kenikmatan itu untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih pada bulan Ramadan ini, maka ayo kita tingkatkan intensitas, kuantitas dan kualitas ibadah kita. Tujuan kita satu, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.